Shalom Kenzi, Shalom Pepe. Shalom Marquesa Febiana. Halo, salam semuanya. Selamat pagi menuju siang. Shalom Mbak Fama. Salam, salam. Angel, gimana Tata? Sehat kamu Tata? Sehat Pak. Puji Tuhan. Semangat Tata ya. Kakak Yaya, semangat Kakak Yaya. Ya, baca WA saya ya. Shalom Tevina. Shalom Minerva. Teman-teman kameranya yang bisa dibuka open cam ya. Shalom Josephine. Shalom Kak. Shalom Reynard. Shalom Roselyn.
Halo. Shalom. Shalom Yonatan. Shalom, shalom. Teman-teman bisa on cam yuk. Yang bisa on cam, silahkan on cam. Shalom Daniel. Shalom Daniel. Shalom Tata. Shalom Elvina. Oh, itu yang khotbah siapa itu? Amin. Oke teman-teman, kita mulai ibadah kita hari ini ya. Yang belum on cam, yuk, on cam yuk. Kita mau siapin hati kita, siapin pikiran kita. Kita mau sama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya mari sama-sama kita mau berdoa dulu. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang telah Engkau berikan dalam 1 minggu ini. Kami telah menerimanya dengan sangat baik Tuhan, dan terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, saat ini Tuhan kami mau memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Berikan Tuhan, sucikan kuduskan setiap kami Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan, apa yang kami pujikan, semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan saat ini kami siap untuk memulai ibadah kami mau siap untuk memuji nama-Mu Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami dari awal sampai dengan hingga akhirnya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Mari sama-sama teman-teman kita mau pujikan satu pujian, kita mau datang ke bait-Nya, kita mau bersyukur pada Tuhan karena Dia Tuhan yang sangat baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukacita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Terus
bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah, berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Kita mau siapkan hati kita, teman-teman, untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau sama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, semuanya hanya buat Tuhan. Karena kami mau Tuhan menyembah-Mu hari ini, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau memandang kekudusan-Mu Bapa. Bersama-sama katakan saat Roh-Mu kerja, saat Kau berada di atas pujian. Sekali lagi katakan, kami menyembah-Mu. Saat Roh-Mu kerja, saat Kau berada di atas pujian, ku pandang kekudusan, saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Kita mau katakan saat menyembah-Mu. Saat Roh-Mu kerja, saat ku puji, saat Kau berada di atas pujian, ku pandang kekudusan, saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkatkan diriku kepada kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku angkatkan diriku, ku pandangkan kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya serahkan pada Mei. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami, walaupun lewat online, kami percaya Roh Allah terus bekerja atas hidup kami. Dan sebentar kami akan belajar Tuhan mengenai kekudusan-Mu yang selalu bersama-sama dengan Engkau, Yesus. Kami percaya biarlah kami boleh terus belajar dan terus bertumbuh di dalam Engkau, dan terus dapat memuliakan nama-Mu saja, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, teman-teman. Shalom. Shalom. Apakah video saya nge-freeze di sini? Laptopnya nge-freeze. Ya, jaringanmu putus-putus, Dandi. Laptopnya, Pak. Ini nge-freeze, Pak. Bentar. Oh, keluar. Aduh, keluarkan. Oke. Lalu tes. Masuk lagi kah? Oke. 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 Shalom, teman-teman. Ya, jelas. Nah, sebentar nih, karena laptopnya nge-freeze, PPT-nya masih di laptop juga. Jadi saya bingung. Mesti ganti baru itu kayaknya tuh. Iya, nanti mungkin Pak Kama bisa cover, Pak. Saya juga lagi mikir punya saya siapa yang gantiin ya. Bentar, coba saya kirim. Mau tak bantu, Den? Kirim Ya, ke aku aja.
Ini OTW. Bentar. Sabar ya, teman-teman ya. Adik-adik sabar ya. Biasa kalau online tuh begini masalahnya. Tetap semangat. Maaf ya teman-teman. Sudah keluar belum PPT-nya? Ya, sudah keluar. Makasih Kakak Silakan. Cynthia. Iya, Pak. Silakan Din. Oke, nah, shalom teman-teman. Maaf atas ya halnya seperti ini. Oke, nah di siang hari ini saya ingin membuat seperti sesuatu yang berbeda. Saya nggak mau dibilang ini apa kayak khotbah, tapi saya di sini mau sharing sama teman-teman juga apa yang sudah saya pelajari. Dan nanti di akhir teman-teman juga boleh bertanya tentang apa yang saya katakan di sini dan juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan dunia teologi, nggak apa-apa. Nah, tema yang diberikan kepada saya Holy Lifestyle yang berjudul Holy Action atau kekudusan berlawanan dengan dosa. Nah, next. Nah, kita mau pertama-tama membahas tentang dosa ya karena apa ya? Seperti ini kayak counter ya, saling mengcounter satu sama lain. Jadi setidaknya kita harus tahu dulu dosa itu seperti apa. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau sharing nih, apa? Mengapa sih ada dosa? Mengapa bisa ada dosa? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, boleh berbicara, boleh via chat. Persilakan teman-teman. Ada yang mau berbagi mungkin? Kakak-kakak pembina, boleh? Wah, nggak ada nih kayaknya. Ya, mengapa ada dosa ya? Oke, next aja, boleh next. Langsung aja. Karena adanya kehendak bebas dan kemudian dari kehendak bebas itu ya kita bisa memilih dan akhirnya timbul ketidaktaatan. Kita bisa bebas buat memilih apa yang kita mau, apa yang kita suka dan
Mungkin itu buat menyenangkan buat kita, tetapi itu nggak berkenan di hadapan Allah. Kalau kita mau melihat dosa pertama kali terjadi karena ketidaktaatan manusia itu ya karena Adam dan Hawa. Yang ditulis di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 itu dituliskan bahwa ya intinya manusia itu nggak boleh makan buah pengetahuan itu yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Karena adanya kehendak bebas tadi, manusia bisa memilih apa yang menurutnya menyenangkan, apa yang menarik buat dia. Dan kemudian di kejadian yang ketiga itulah baru timbul dosa tersebut karena tipu daya dari iblis. Nah, manusia menilai dirinya sendiri, egois, nafsu, dan lain sebagainya itu juga termasuk dalam kehendak bebas manusia. Dan kalau dijabarkan lebih jauh, itu nanti akan panjang dan saya cuma mengambil sedikit saja. Itu karena kehendak bebas dan kemudian ketidaktaatan. Jadi next. Nah, apa sih faktor penyebab dosa? Faktor pertama yaitu faktor nature. Ini bahasa kerennya faktor nature dan faktor nature. Jadi kalau faktor nature ini simbolnya ya, bahasa simbolnya itu faktor dari asal muasal kita. Ya karena kita itu keturunan Adam, jadi ya, sudah sewajarnya kita melakukan dosa. Sama seperti di Roma 3 ayat 23 dituliskan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu semua terjadi semenjak dari Adam. Jadi itu seperti kayak dosa turun temurun dan di dalam diri manusia pun sudah ada bibit dosa. Cuma kita nggak tahu sih ya, kapan bibit itu akan tumbuh. Sama seperti tanaman, kalau kita menanam pohon itu, tanam bibit itu di tempat yang tepat, di tempat yang bagus buat dia bertumbuh, pasti pohon itu akan muncul. Akan ada tanaman-tanaman dan juga akan buah-buahnya. Nah, sama seperti dosa, bibit itu tuh sudah ada dalam diri kita. Cuma gimana kita mengembangkan dosa itu. Apakah kita memupuk dosa itu, kita menanamnya atau enggak. Nah, itu juga kembali kepada pilihan kita, kehendak bebas kita. Awal lagi. Kemudian faktor nurture atau faktor lingkungan. Nah, ini sudah jelas. Ayat yang mengatakan juga karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu sudah tuliskan di dalam Alkitab buat kita waspada terhadap lingkungan kita. Oke. Dan kemudian apa sih sifat-sifat dosa? Sifat-sifat dosa. Sifat dosa saya menuliskan cuma 2 saja, cuma 2. Nah, dosa yang melakukan ini yang sudah jelas dan sudah gampang buat teman-teman sudah sudah mengetahui, sebenarnya sudah tahu dosa yang melakukan itu seperti apa. Kayak kita sudah dilarang nggak boleh melakukan ini, tapi kita melakukan ini. Kita nggak boleh itu, tapi tetap saja dilakukan. Ya kayak gampangnya ada 10 perintah Allah dan juga ada 2 hukum kasih yang sudah diberikan, tetapi kita melanggar hal itu. Dan kemudian dosa tidak melakukan hampir sama seperti yang tadi, tetapi kita nggak melakukannya. Yakobus 4 ayat 17, saya bacakan. Gimana? Oke, bilang. Oke. Yakobus 4 ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ini simpel banget ya. Kita sudah tahu berbuat baik. Kita sudah tahu kalau orang lain perlu bantuan kita nggak mau menolong mereka, kita sama saja dengan berdosa. Nah, di next lagi. Nah, ini tadi yang 10 perintah Allah yang ada di Perjanjian Lama. Juga 2 hukum kasih yang ditulis di PP. Itu kalau teman-teman mau baca semua, nggak apa-apa. Ini cuma saya tampilkan secara sekilas saja. Saya nggak lama-lama di sini, teman-teman. Nah, kemudian
Nah, karena tadi di Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka dari itu kita perlu menebus. Di ayat 24, Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita ditebus oleh Yesus Kristus hanya oleh iman saja. Dan sudah jelas juga di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita cuma gampang teman-teman, nggak sama seperti orang-orang yang mungkin beragama lain. Kita cuma modalnya apa sih? Percaya. Terus kalau kita sudah percaya, harusnya kita bertindak. Nah, bertindak itu sebenarnya bukan untuk menyelamatkan kita, tapi karena itu wujud kita beriman kepada Tuhan. Wujud kita mengasihi Allah dan wujud kita buat apa? Mengekspresikan cinta kasih Allah itu kepada sesama kita. Nah, ketika kita percaya kepada Allah, kita dianggap menjadi anak Allah. Boleh di next lagi. Oke. Nah, menjadi anak Allah. Nah, Imamat 19 ayat 1 sampai 2 itu berbicara mengenai sifatnya Allah. Allah itu gimana sih? Allah itu kudus. Jadi, tulisan Allah mengatakan bahwa dirinya kudus. Jadi kita menyembah Allah yang kudus. Jadi seharusnya kita pun menyembah dengan keadaan kita yang kudus. Kita bersih, kudus, khususnya di dalam hati kita. Dan Yohanes 1 ayat 12 itu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Yang kita diangkat menjadi anak Allah. Tadi di ayat yang sebelumnya itu di Imamat itu dituliskan bahwa Allah itu kudus. Kita sudah tahu bahwa sifat Allah itu kudus. Bapa kita itu kudus. Terus kita itu menjadi anaknya. Nah, pertanyaannya gini. Apakah kita sudah sama seperti Bapa kita yang kudus itu? Kan ada pepatah mengatakan, buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Tetapi ya, sekarang gimana kembali ke diri kita masing-masing. Kita punya pilihan kita masing-masing, kita bisa menyenangkan diri kita masing-masing dengan cara yang berbagai macam. Tapi apakah itu berkenan kepada kita? Nah, itu pertanyaan buat refleksikan diri kita sendiri. Terus gimana sih buat menghadapi hal-hal yang semacam ini di zaman sekarang dan yang modernisme ini? Gimana kita buat menghadapi dengan dunia yang penuh dengan gadget? Oke, next. Nah, saya tuliskan di situ gadget bukan masalah, tapi kehendak bebas kita. Mengapa? Karena benda mati nggak dapat bicara, nggak dapat merayu kita dan meminta seseorang melakukan dosa, melainkan keinginan kita pribadi, pikiran kita lah yang membawa kita di dalam dosa. Ya mungkin kita berpikir ya, cuma karena handphone. Padahal handphone kan juga memudahkan kita dalam mencari informasi-informasi penting buat sekolah kita, buat tugas kita, buat kuliah kita, buat kerja kita. Tapi emang kita sadari, terkadang waktu kita mencari hal-hal yang positif buat kita, hal-hal yang negatif pun sering muncul juga di website-website yang kita cari. Kayak kita cari tugas, terus ada iklan, rupanya hal-hal yang ya negatif seperti itu, pornografi. Gampangnya seperti itu yang sering kita lihat. Dan saya pun sering melihat iklan-iklan semacam itu. Dan nasihat Paulus 1 Korintus 1 ayat 10, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun.
Oke, gadget berguna buat kita. Oke, tapi apakah gadget itu membangun hidup kita? Oke, gadget bisa membangun juga, tetapi dalam satu sisi jika kita terlalu over dengan gadget yang kita miliki, dengan handphone, laptop, komputer, atau apapun yang kita pegang. Kalau itu menjadi berhala buat kita, ya lebih baik dikurangi atau bahkan ditinggalkan buat sementara waktu. Saya nggak mau kayak membatasi buat kita yang aneh-aneh. Kita nggak usah pakai HP, itu kudus saja, itu dekat sama Tuhan. Karena zaman sekarang ya memang kita butuh hal-hal semacam ini, tapi setidaknya itu kita tahu batasan. Kita bisa membagi waktu kita buat Allah, bagi waktu kita buat merenungkan firman Tuhan, buat berdoa. Bukan cuma gadget, HP-an, terus nah, hal yang semacam ini yang sebenarnya nggak menyenangkan hati Allah juga. Dan selanjutnya next. Nah, ini yang terakhir kita aja. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu mengikuti perubatan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan tentang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dengan sempurna. Mempersembahkan tubuh itu di dalam bahasa aslinya mewujudkan sebagai kita melayani Allah. Nah, kita melayani Allah, kembali lagi ke yang sebelumnya tadi, kita melayani Allah itu Allah yang kudus. Kita sudah tahu persyaratan ya, gimana itu Allah itu seperti apa. Sama seperti kalau kita sekolah nih ada kayak persyaratan apa yang harus, kalau kita mau sekolah ada tata cara atau larangan-larangan, nggak boleh telat, harus mengerjakan PR di rumah dan lain sebagainya. Sama seperti Allah punya syarat-syaratnya sendiri, punya batasan-batasannya buat kita. Allah mau kalau kita tuh mau belajar buat mengenal Allah, ya Allah itu Allah yang kudus. Kita manusia pun juga terbatas, tapi tidaknya itu kita belajar, sedikit-sedikit belajar. Ya kembali ke beberapa firman beberapa saat yang saya sampaikan juga, kita belajar taat sama firman Tuhan, karena di situ semuanya tertulis apa yang berkenan kepada Allah dan mana yang enggak, itu semua ada di situ. Dan proses buat kita belajar taat, proses buat kita belajar mengenal Allah itu enggak singkat, dan mungkin perlu banyak waktu, bahkan sampai mati pun baru kita selesai belajar. Jadi kita perlu belajar buat mengenal Allah, mengenal apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya atau mau sharing. Ada yang mau bertanya mungkin. Mau menambahi juga nggak apa-apa, karena saya nggak mau berbicara yang panjang lebar, tapi sharing saja. Bapak Fama. Ya, ada yang mau nambahin atau ada yang mau tanya? Silakan tanya supaya kakaknya pusing jawabnya. Ayo, kasih pertanyaan yang sulit, tapi jangan kasih matematika ya. Nggak apa-apa, nanti ada kakak Elis bisa membantu. Oh, kakak Elis bisa jawab ya. Kakak Elis bingung juga matematika kayaknya nanti. Iya, ayo siapa yang mau tanya? Eleona nih, kayaknya Eleona biasanya berani nih. Eleona kasih contoh buat teman-temannya. Ayo, mau nanya apa? Suka main gadget, Eleona? Buka dong mic-nya. Suka.
Oke. Tadi ada hubungannya antara gadget dengan firman Tuhan sempat disinggung ya? Iya kan? Kalau Eleona selama ini kalau mau jujur, mana lebih banyak waktu antara main gadget dengan baca firman Tuhan? Ayo, jujur. Gadget. Nah, Kak Dandi, itu ada yang ngaku dosa tuh. Gimana tuh? Katanya lebih sering ke main gadget katanya. Sebelum itu tanya dulu Kak Dandi, kenapa lebih suka gadget daripada firman Tuhan? Ayo jawab. Siapa yang bisa jawab? Eleona bisa jawab juga, silakan. Ayo Eleona, mic-nya dibuka. Kenapa Eleona lebih suka main gadget? Apa? Itu tangannya begini apa? Nomor 1. Ayo, yuk kita belajar jujur yuk. Kira-kira apa kalau Pak Fama itu seneng gadget itu bisa buka Facebook, lihat berita-berita, kepoin orang, kepoin berita orang, yang ngelihat status orang. Terus kalau ada game, main game, lagi suntuk main game ya kan. Terus apalagi bisa nonton film. Kalau lagi suntuk buka YouTube ya atau di Facebook, kadang-kadang kalau gabung di grup film itu ada juga banyak film-film bagus-bagus di situ. Pak Fama juga sering nonton. Tapi bener ya, jujur ya, kayaknya gadget itu kayaknya lebih menarik hati ya. Coba kalau firman Tuhan coba. Ayo, bener nggak? Bener nggak Daniel? Ayo Daniel, bener nggak Daniel? Coba antara firman Tuhan dan gadget, Daniel gimana? Ayo. Yang pakai kacamata Daniel, gimana menurut Daniel kira-kira? Ayo, nggak usah malu-malu, kita jujur yuk. Pak Fama juga. Nih, sini. Daniel gadget Pak. Wah, aduh. Yang lain gimana? Ayo, kita mau jujur pengakuan dosa hari ini. Ayo. Tuhan senang dengan kita yang jujur, nggak usah malu-malu ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi karena kita mau supaya Tuhan menyucikan hati kita. Karena hari ini judulnya adalah Holy Lifestyle, berarti gaya hidup kekudusan. Wah, berarti kalau kudus itu kita mau belajar untuk jujur. Ya, angkat tangan yuk. Siapa yang suka gadget? Saya salah satunya nih, gembala pembina kalian nih, angkat tangan coba. Saya suka jujur. Ya, Pak Fama jujur, kadang-kadang begitu juga. Ada firman Tuhan di HP, ada aplikasi Alkitab. Tapi di pinggir aplikasi Alkitab ada apa? Ada Facebook, ada game. Pak Fama kadang-kadang kalau lagi suntuk, namanya orang suntuk masa disuruh baca Alkitab ya? Buka Facebook. Wah, di Facebook nanti ketawa-ketawa sendiri. Waduh, terhibur. Padahal sebenarnya di samping Facebook itu ada yang lebih penting, Alkitab ya. Ya, itu Pak Fama udah jujur tuh. Berarti selama ini Kak Dandi, kalau Pak Fama ngelakuin seperti itu, dan juga ini ada Eleona tadi, ada Daniel juga, dan yang pasti teman-teman yang lain juga kayak gitu deh. Kalau mau jujur. Ya, Elizabeth Yesyurunia Rosyanto juga begitu. Amelia Kosasi juga begitu. Ya, jujur kita nggak mau tutup-tutupi. Kira-kira nih selama ini kita layak nggak disebut sebagai kita sudah hidup ya in holiness lifestyle. Silakan Kak Dandi. Nanti setelah itu ada pertanyaan yang lebih sulit lagi. Jawab Kak. Ini Jonathan apa saya namanya jujur. Ya, kalau menurut saya sih holiness lifestyle itu juga berkenaan dengan apa ya? Tentang sifat-sifat Allah juga ya, Pak. Ya. Nah, jadi kalau tadi dibilang Allah itu kudus dan lain sebagainya, itu masih banyak. Allah itu kasih, Allah itu murah hati. Nah, kalau kita nggak sama seperti sifat-sifat Allah yang seperti itu, ya itu yang saya bilang. Menurut saya sih seperti itu. Jadi kayak kita nggak sama seperti Bapak kita nggak sama seperti Allah yang kita sembah. Nah, itu yang saya bilang kayak kita itu belum hidup kudus, dan bahkan mungkin
Kalau kita melanggar aturan-aturannya itu yang lebih kayak nggak kudusnya itu lebih kayak kelihatan gitu loh. Kalau cuma yang sama seperti Allah itu mungkin kayak beda tipis saja kan, nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau yang sudah melanggar aturan-aturannya itu yang jelas-jelas kelihatan banget gitu, Pak. Gimana, Pak? Ya, itu ada pertanyaan tuh dari Mama nih. Mama juga ikutan tuh. Di chatnya coba baca tuh. Dari siapa ini? Jonathan ya. Kak Dandi mungkin bisa jawab sebelum saya. Pak, Shalom. Berarti Pak Dandi nih. Ini maksudnya Pak Dandi loh, bukan saya karena pembicaranya Pak Dandi ini ya. Nah, saya mamanya Jojo. Nah, itu ya. Berarti mama-mama ikut ya, puji Tuhan ya. Konjil, bagus kalau mamanya ikut juga nih. Ikut dengerin nih. Boleh nggak sih main ML? ML itu apa sih? Mobile Legends, Pak. Oh, Mobile Legend. Terus game-game lain. Selama ini saya larang, soalnya karakter kadang monster. Oh, mempengaruhi karakternya tuh, Kak. Terus tembak-tembakan harus lukai lawan supaya menang. Tapi 99% temennya Jojo pada main. Jadi kayak Jojo kurang update mainnya. Oh, antara mau larang atau enggak, kalau dilarang juga jadi Jojonya kayak ketinggalan zaman gitu. Karena teman-temannya 99% tuh pada main. Nah, gimana nih jawabnya, Kak? Ya menurut saya sih boleh asal nggak berlebihan kalau bermain. Nah, kalau berbicara masalah karakter atau apa sih juga saya juga main game seperti itu, tapi itu juga nggak berpengaruh kepada saya. Nah, itu Nggak jadi monster ya? Iya, itu kan kembali ke pendapat mamanya Jojo tadi gimana. Nah, kalau yang tembak-tembakan itu kayak aturan yang di agama sebelah nanti haram nanti, Pak. Itu apa ya? Ya, itu saya nggak bisa memberikan pendapat saya lah. Itu Bapak aja yang menjawab, Pak. Malah saya yang jadi jawab ini. Ya, terima kasih Mama Jojo, terima kasih untuk sudah ikut bertanya. Ya, kalau misalnya main game sih sebenarnya enggak apa-apa ya. Hanya memang kita enggak bisa tutupi itu bahwa ada beberapa game juga yang bisa mempengaruhi psikis seseorang. Makanya setiap orang yang bermain game, termasuk anak-anak itu, denger nih anak-anak, itu perlu ada pembatasan. Artinya kita enggak melulu harus main game itu saja, karena kalau anak zaman sekarang dilarang itu, mereka ya kita tahulah psikologisnya akan berpengaruh juga pada mereka. Yang penting sih diarahkan kalau menurut saya. Dan kalau bisa game-game yang berbau kekerasan itu sebenarnya sih lebih baik nggak usah ya. Itu pendapat pribadi saya. Lebih baik nggak usah. Tapi kalau misalnya game yang seperti ketangkasan, kemudian game-game puzzle segala macamnya itu, ya itu sih enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya game itu sudah terlalu ekstrim, saya bisa bilang seperti itu. Misalnya ditembak kemudian sampai mengeluarkan darah, misalnya ada maaf kata nih, ada pemenggalan, ada pembunuhan di situ. Itu sebenarnya udah kurang sehat. Nah, anak-anak, adik-adik, anak-anak Tuhan sebenarnya harus bisa membedakan mana yang bisa kita mainkan, mana yang enggak. Karena iblis itu licik ya, semenjak di Taman Eden ya, tadi sempat disinggung sama Kak Dandi. Dosa itu kan dimulai dari Taman Eden, Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa bisa jatuh? Karena kecerdikan atau kelicikan iblis tadi. Jadi iblis bisa memakai segala sesuatu untuk mempengaruhi pola pikir kita. Jadi semakin banyak kita memainkan sesuatu, semakin banyak kita mengkonsumsi sesuatu, misalnya nonton film kekerasan, main game kekerasan, dan segala macamnya, itu memang tidak menutup kemungkinan itu akan berpengaruh kepada kita. Apalagi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ah, itu dengar, itu catatannya loh. Karena apa? Kalau kita tidak cinta Tuhan, kita nggak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, nggak sayang sama Tuhan, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu istilahnya tidur. Jadi itu tidak bisa menguasai hati pikiran kita, sehingga justru iblislah nanti yang mempengaruhi kita sehingga karakter kita itu menjadi keras. Makanya kalau kamu suka main game, pertama dulu kalau kamu punya hati bahwa di dalam hatimu itu ada Tuhan Yesus dan kamu mencintai Tuhan Yesus, maka kamu bisa membatasi main gamemu. Maka kamu bisa memilih mana main game yang berguna buat kamu untuk refreshingmu dan segala macamnya, mana yang justru membuat karaktermu tidak baik. Karena apa? Roh Kudus itu pasti akan mengingatkan kamu. Kayak Pak Fama, ya tadi saya sempat ceritakan mengaku dosa. Kadang-kadang ada Alkitab, tapi Facebook yang dipilih. Tapi tidak lama setelah itu Roh Kudus ngomong,
Kamu kok lebih mentingin itu? Kamu pikir Alkitab nggak bisa memberikan kamu penghiburan, nggak bisa membuat kamu ketawa. Saya langsung jujur, ketika Roh Kudus mengingatkan itu, langsung saya bertobat. Kemudian saya mulai baca firman Tuhan. Oh, beda jauh lah. Kalau kita mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, kita akan bisa lebih menikmati itu dari semua yang ada di dalam dunia ini. Mungkin seperti itu Mama Jojo. Jadi perlu dibimbing. Dan saran saya sih buat adik-adik, karena Tuhan mengasihi kalian, ya game-game yang kekerasan itu kalau bisa ya dikurangi atau mungkin jangan sama sekali. Lebih baik masih banyak game-game lain yang lebih bisa membangun kita dan lebih memberikan refreshing gitu. Ya, oke, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lebih sulit buat Kak Dandi? Tapi bagus loh, ini kita belajar untuk sharing. Sepi, Pak. Sepi. Ya makanya Dandi, ayo kamu pancing dong. Kayak saya tadi saya pancing. Saya nggak bisa mancing, Pak. Kamu nggak suka mancing, sama saya nggak suka mancing. Ya ada lagi anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Tapi yang kelihatan cantik di sini hanya beberapa. Yang lain nggak tahu gimana mukanya ini. Apakah udah mandi? Apakah udah gosok gigi? Jangan-jangan, Baru bangun tidur mungkin. Nah Pak. iya, baru bangun tidur dibangunin papi maminya. Hei, bangun, udah siang, ibadah tunas, ayo ngaku dosa. Siapa yang dibangunin dengan kepaksaan? Wah, dibawa ancaman. Ayo, ada ndak? Ini pada nggak kelihatan soalnya nih. Hanya Tuhan yang tahu kehadiran kalian. Markesia, adakah Markesia? Singer kita? Ada, Pak. Mantap. Silakan. Jangan tanya sama saya, sama Kak Dandi ya. Oke. Sama papa juga nggak apa-apa. Saya mau tanya, Kak, tentang hidup kudus. Hidup kudus itu kan salah satunya itu kita harus menjaga hati kita. Kadang-kadang tuh Eca tuh di kehidupan sehari-hari itu suka sedikit-sedikit jengkel sama orang, sedikit-sedikit jengkel sama orang. Sebenarnya itu boleh atau enggak, Kak? Kalau misalnya enggak boleh, cara menanggulanginya gimana? Wah, good question. Aduh, wah berat ini. Jengkel sama orang ya nggak boleh ya, sebenarnya nggak boleh. Nah, kalau cara menanggulanginya ya kembali lagi kita mengenal Allah kita itu ya kita belajar buat mengelola hati kita itu jadi demikian rupa. Jadi nggak gampang jengkelan, nggak gampang marahan. Nah, saya ingat salah satu film, ini mungkin bagus sih kata-katanya. Standar Allah dan standar manusia itu berbeda. Jadi kalau misalnya nafsu itu buat kita itu biasa ya, mungkin pikiran kita kotor, kita nafsu, tetapi buat Allah itu sudah dibilang perzinaan. Kalau kita mungkin membenci, jengkel, nah buat Allah itu sudah membunuh. Nah, di film itu dikatakan gitu. Jadi kalau kita membunuh itu sama dengan dosa. Jadi kita tahu kalau jengkel, marah, emosi, kadang kita juga mikir yang macam-macam buat orang lain. Nah, jadi ya kita mengolah pikiran kita, mengolah hati kita, nggak terus kebawa sama emosi kita, nggak terus marah. Ya mungkin marah boleh, tapi jangan sampai membawa kita tuh terus marah. Ya apa ya? Belajar mengampuni juga itu yang penting sih di situ. Itu yang berat sih gitu ya, belajar mengampuni. Gimana? Oke, Kak, terima kasih. Sama. Pak Faman nambahin? Ya, bagus ya jawabannya. Terima kasih Kak Dandi. Udah jelas. Hanya saya tambahin sedikit.
Semua kita memang punya emosi, Markesia. Tidak ada orang yang tidak punya emosi. Hanya orang yang matilah yang tidak punya emosi. Tapi sebenarnya kan intinya bagaimana kita mengendalikan emosi kita, ya kan. Nah, ini yang harus kita tahu bahwa kadang-kadang kita bilang gini, Tuhan, aku tuh mengasihi engkau, sangat mengasihi engkau, sampai aku tuh benar-benar ingin melayani engkau. Tapi kita lupa, seringkali kasih kita kepada Allah itu tidak kita tunjukkan kepada manusia. Nah, padahal firman Tuhan bilang apa dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9? Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang atau di dalam Yesus, tetapi ia membenci saudaranya, nih perhatikan, dengar baik-baik, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ngeri kan? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9. Kita tuh cinta Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah berapi-api. Ya misalnya Markesia sudah menjadi singer, tapi kita tidak mengasihi orang, kita benci, kadang-kadang kita jengkel kepada orang, kita tidak mengampuni orang tersebut. Ini firman Tuhan katakan sampai hari ini kita tuh masih ada di dalam gelap. Jadi kita tidak bisa membenarkan hati kita kalau kita misalnya masih membenci seseorang. Ketika kita membenci seseorang, maka segala sesuatu apa yang Tuhan mau lakukan dalam diri kita itu pasti akan terhambat. Pak Fama jamin. Kamu mau lakuin apa pasti terhambat. Misalnya kamu mau belajar, kamu akan terpengaruh. Belajarmu akan berantakan. Kenapa? Nanti iblis tuh akan coba ingetin itu. Bencilah dia. Ingetin wajahnya, ya kan? Buat jengkel lagi. Nggak mau, akhirnya apa dampaknya? Misalnya nggak mau pelayanan lagi. Karena merasa apa? Hatiku belum beres. Nggak mau lagi pelayanan dulu. Mau off dulu, istilahnya seperti itu. Nah, jadi kita harus belajar untuk mengelola emosi kita. Kalau anak-anak seumuran kalian, jujur emosinya masih belum stabil. Ya, masih sangat belum stabil, cepat emosian, nggak bisa ditegur, apalagi anak-anak zaman now, dinasehati sedikit sama orang tua langsung set, dinasehati sama kakak pembinanya langsung, waduh, langsung mutung, marah, ya nggak mau pergi misalnya untuk ibadah atau nggak mau pelayanan lagi. Ya anak-anak zaman sekarang seperti itu. Nah, tetapi kita sebagai anak Tuhan mesti ada pembeda ya teman-teman, adik-adik, bahwa kamu punya Roh Kudus, bahwa kamu milik Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi Allah, belajar untuk mengasihi sesama. Apapun yang dilakukan orang terhadap kamu, kalau kamu melakukan segala sesuatu itu dengan kasih kepada orang yang menyakiti kamu, maka kamu tidak akan pernah rugi. Yang akan kamu dapatkan adalah tentunya berkat dan damai sejahtera. Pasti, itu jaminan. Itu ditulis sendiri oleh firman Tuhan. Ketika kita mengasihi orang lain, maka kasih itu akan timbal balik ke kita. Dan kita akan mengalami berkat, penyertaan, dan kasih setia Tuhan. Makanya Markesia dan teman-teman yang lain, belajar mengelola emosi sekali lagi, dan jangan pernah jengkel sama orang. Ya, simpelnya begini. Kalau misalnya posisi kita seperti orang yang kita jengkeli, kira-kira perasaan kita seperti apa? Benar enggak? Markesia, mungkin di luar sana ada juga orang yang jengkel sama kamu kan? Hanya mungkin kamu nggak tahu atau mungkin kamu tahu. Kemudian dia mengekspresikan kejengkelannya sama Markesia dengan perkataan kasar, sinis, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Kira-kira perasaanmu seperti apa? Apakah, aduh happy, senang, aduh saya senang, hari ini saya dijengkelin orang, hari ini saya disinisin orang. Nah, nggak mungkin seperti itu. Yang pasti kita akan semakin jengkel dan tidak suka dengan perlakuan itu. Itu contoh sederhananya. Jadi firman Tuhan katakan, apa yang kamu ingin orang lain lakukan, kata Paulus, lakukanlah apa yang orang lain ingin kamu lakukan, lakukanlah seperti apa yang kamu inginkan. Jadi kalau kamu ingin dikasih, kamu belajar mengasihi. Kalau kamu ingin dicintai, belajar mencintai. Kalau kamu ingin tidak jengkel kepada orang lain, ya perbuatlah sesuatu yang dimana kamu juga belajar untuk tidak jengkel dengan mengelola emosi kamu. Seperti itu. Jelas Markesia dan teman-teman yang lain? Iya Pak, terima kasih. Terima kasih, kiranya jadi berkat. Nah sebenarnya kakak-kakak nih, adik-adik ini sebenarnya kalau dipancing tuh pada mau kok sebenarnya. Jadi coba untuk komsil-komsil seperti ini coba dipraktekkan. Nah itu ada nyanyian lagi kan yang menghibur kita. Katakan haleluya.
Oke, mungkin sampai di situ ya, Dendi ya. Kita waktunya. Oke, siapa? Ya, saya serahkan ke Bapak Fama. Kalian berdoa dan menutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami bersyukur untuk sharing pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman, bahkan Mama yang boleh sharing dan bertanya pada hari ini mengenai kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Kak Dendi yang boleh menjawab. Tuhan berkati setiap firman yang boleh kami dapat dan setiap pertanyaan dan jawaban yang kami dapatkan hari ini kiranya bukan hanya sekadar kami dengar, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kami ini boleh sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kami percaya kehidupan di dalam kekudusan itu terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sebab firman-Mu berkata dengan tegas, tidak ada satupun orang yang akan melihat Allah tanpa kekudusan. Oleh karena itu, ajar kami hidup kudus, memilah-milah mana yang baik buat kami, mana yang tidak baik buat kami. Oleh karena itu, Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri kami. Terima kasih untuk Kak Dendi yang sudah memberitakan firman Tuhan, berkati urapi semakin perlengkapi, semakin pertajam, sehingga apa yang disampaikan oleh kebenaran firman-Nya itu senantiasa boleh menjadi berkat, dan Kak Dendi juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang lainnya di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk Kak Dendi dan Pak Fama untuk firman yang telah diberikan. Kita lanjut ke pengumuman ya, teman-teman. Yang pertama, persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan lewat QR Code. Ini untuk persembahan kas gereja. Itu bisa lewat BCA dan PAN juga, untuk teman-teman bisa minta bantuan ke Mama atau Papa. Selanjutnya ini ada persembahan perluasan lahan gereja. Selanjutnya persembahan perpuluhan. Oke. Next. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman, juga buat kakak-kakak guru. Ada Kak Tirza, selamat ulang tahun. Ada Edward Jas Kurniawan, selamat ulang tahun. Ada Ci Amel, ada Ellen Ivana. Terima kasih. Saudari Yaya, terima kasih. Happy birthday. Iya, ulang Selamat ulang tahun semua. Happy graduation ya Kak Yaya, happy graduation. Thank you, Osaf. Selamat menempuh hidup baru. Waduh. Ya. Belum, Ci. Lanjut, ada teman-teman yang ulang tahun mungkin yang nggak ada di sini, belum tercantumkan, yang mau mengaku kah? Yang mau mengaku kah? Nggak ada ya? Oke, next aja. Pengumuman tambahan aja untuk minggu depan, ibadah kita akan digabung dengan ibadah youth. Jadi ibadah youth itu hari Sabtu jam 5 sore. Jadi teman-teman bisa bergabung minggu depan di ibadah youth hari Sabtu jam 5 sore. Nanti link akan di-share semuanya di grup ya, teman-teman. Dan juga untuk minggu depan atau minggu terakhir nanti akan ada komcil per kelas. Jadi untuk di hari Minggu, ibadah kita di hari Minggu saat ini akan digantikan ke komcil. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti untuk infonya akan di-share lagi di grup. Teman-teman bisa tunggu aja infonya. Itu aja dari saya. Pak Mama ada tambahan? Ya, mungkin adik-adik supaya ngerti juga kenapa kita adakan penggabungan untuk setiap minggu kelima antara Tunas dan Youth. Karena harapan kakak-kakak dan juga Pak Fama, kalian ini kan satu saat nanti akan menjadi Youth. Jadi supaya nanti ketika nanti lulus SMP, kalian sudah tidak kagok istilahnya, ngerti kagok ya? Kagok itu kayak apa ya istilahnya tuh?
malu-malu gitu untuk masuk ke youth gitu kan, karena sudah biasa gitu, kenal dengan kakak-kakak, kenal dengan kakak-kakak senior, jadi kalian bisa enak gitu maksudnya seperti itu. Jadi ada hubungan antara kakak dari youth dengan kalian seperti itu. Jadi Pak Fama dan kakak-kakak lain menghimbau kalian untuk semangat ya untuk mengikuti ini ya. Minggu depan bisa ketemu di youth jam 5 sore hari Sabtu. Dan hari Minggunya tetap ada. Tadi yang disampaikan Kak Marga Cynthia ya. Jam 11 tetap, tapi dalam bentuk komcil. Seperti ini tadi, sharing ya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya kepada kakak-kakak supaya kita mengerti dan semakin bertumbuh. Karena kalau kita hanya sekedar mendengar firman Tuhan, padahal kita punya pertanyaan terus kita tidak tahu jawabannya, maka kita memang akan bertumbuh tapi sangat lama. Ya, tetapi kalau kita berani untuk bertanya dengan sesuatu yang kita rindu untuk mengetahuinya, maka di situ kita akan semakin cepat bertumbuh. Ya, jadi tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, prokes, ya, tetap semangat, jangan banyak main gadget. Ingat pesan firman Tuhan, ingat kerinduan orang tua supaya kalian lebih banyak belajar, baca firman Tuhan, ya, daripada main gadget. Main gadget boleh, tapi perlu ada batasnya. Ya, mungkin seperti itu tambahan dari saya. Ini langsung doa penutup kah kakak? Ya, oke, yuk kita berdoa sekali lagi, sekaligus kita akan berdoa untuk menutup dan menerima doa berkat pada siang hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang hari ini, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah berjeri lelah untuk mempersiapkan pelayanan hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak, ketua kami, Kak Cynthia, dan juga kakak yang lain, setiap pembina yang membina Tunas 1, 2, dan 3, semuanya tanpa terkecuali diberkati Tuhan, mengalami promosi Tuhan, dan kami percaya segala cita-cita yang telah ditentukan oleh Tuhan akan mereka wujudkan dan mereka akan menerimanya sebagai upah mereka in Jesus name. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk adik-adik yang mengikuti ibadah pada siang hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kami sesuai dengan umur kami Tuhan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan bantu, Tuhan akan bisa memberikan kekuatan kami untuk kami bisa melewati setiap masa-masa yang sulit dan juga pergumulan yang mungkin kami alami. Kalau kami mungkin sedang jenuh di rumah terus, kami rindu untuk sekolah, Tuhan berikan kami kesabaran untuk bisa mengelola emosi kami untuk tetap menunggu sampai waktunya dari pemerintah nanti boleh mengizinkan untuk kami boleh sekolah secara offline. Demikian juga Tuhan, kalau sekiranya hari-hari ini kami suka melawan orang tua, kami tidak dengar-dengar orang tua, kami lebih mencintai gadget kami, dan kami terikat dengan gadget kami Tuhan, sehingga kami lupa untuk bersekutu dengan Tuhan, bahkan seringkali kami tidak serius dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, sebab kami mau melihat Allah. Sebab firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah tanpa kekudusan. Oleh karena itu Bapa, hari ini juga kami komitmen, kami mau berubah, kami mau dengar-dengaran orang tua, kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Karena kami percaya hidup kami ini hanya sementara di dunia ini. Kami harus mencari Tuhan dan memberi hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami percaya ketika kami menyenangkan hati Tuhan, maka masa depan kami, studi kami pasti akan diberkati Tuhan. In Jesus name. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Hari ini juga ada teman-teman yang berulang tahun, bersyukur untuk Kakak Tirza, demikian juga untuk Edward, untuk Kakak Amel, dan juga Ellen yang berulang tahun hari ini, dan teman-teman yang mungkin tidak disebutkan. Tuhan berkati mereka, berkati dengan usia yang semakin bertambah pula hikmat, bertambah kepintaran, bertambah berkat Tuhan dalam segala hal, dan biarlah mereka boleh semakin bertumbuh dan mencintai Tuhan, bahkan semakin maksimal untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati juga pekerjaannya, diberkati juga yang berkeluarga, diberkati, yang studi, diberkati juga, bahkan masa depan yang baik Tuhan sediakan bagi mereka. Terpujilah Engkau Bapa,
Inilah doa kami, inilah ibadah kami. Kami akan bertemu minggu depan. Kiranya semangat yang daripada Tuhan terus turun dalam hidup kami. Mari adik-adik sekalian, teman-teman semuanya, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan pandanganmu, buka hatimu, terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan dia memberikan engkau damai sejahteranya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dia memberikan engkau kasih karunia, keselamatan, perlindungan, pertolongan, bahkan penghiburan yang tiada pernah berhenti dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini, berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai Maranatha. In Jesus' name, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Shalom, teman-teman. Kak Dandi, Kak Cynthia, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Memberkati. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Memberkati. Thank you, Dan. Thank you. Tata. Sorry, laptopnya Ya apa? marahi panik kok. Semangat Dan, semangat.